saat di kamar mereka itu tiba-tiba berubah gitu. Masa berubah itu dalam arti yang wajahnya itu nggak seperti biasanya, mungkin nggak seperti normal kita ya. Terus seperti melamun, terus mereka itu mulai bisa berbahasa lain gitu, bahasa Perancis. Yang satunya berbahasa Perancis, yang satunya bisa berbahasa negara Slovenia. Dari jendela menatap jauh gitu, seperti dia berbicara dengan pasangannya. Sosoknya itu seperti, badannya seperti manusia tapi mukanya seperti binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi di SMN Madura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Seperti biasa sedulur Gromet, kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah medeninya. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menonton video-video kita dan sudah subscribe. Tak lupa saya ingin mengingatkan, apabila kita mendengar, bercerita atau membaca, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kali ini. Ada Mbak Maya. Mbak Maya, apa kabar? Baik. Mbak Maya ini seorang penari ya Mbak, yang sudah malang melintang di dunia internasional katanya. Ya. Tentunya punya banyak cerita ini yang dari cerita yang senang dan juga cerita mistis ya Mbak. Iya benar. Ini saya ini rada ndredeg Mbak ini Mbak. Gimana nih? Nggak apa-apa, tapi bisa nanti Mbak Maya bisa berbagi cerita medeni di sini ya. Oke. Udah siap bercerita Mbak? Iya, siap. Ya. Oke, sedulur Gromet, sebelum Mbak Maya menceritakan kisah medeninya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, berikut kisahnya. Silakan Mbak Maya. Iya, jadi ceritanya itu mungkin tahun 2004 ya. Saya pernah pergi ke Prancis. Itu nama kotanya itu Saint-Gilang ya. Itu Saint-Gilang. Iya. Nah, itu di sana itu kami ikut festival folklore internasional. Terus ditempatkan di rumah kayak semacam rumah kebudayaan atau art center, art house lah itu. Di sana itu memang tempat di mana berkumpulnya banyak dari negara-negara lain, terus juga pekerja-pekerja yang bergerak di bidang budaya. Dan di sana tuh panitia festival penyelenggara di kota tersebut itu memang berkantor dan bertempat di situ ya, maksudnya bekerja di situ. Nah, di sana itu saat saya mengikuti festival, pada saat itu ada mungkin sekitar 2-3 orang teman saya itu yang memang punya kelebihan semacam bisa melihat makhluk halus gitu ya. Indigo mungkin ya? Semacam indigo itu seperti itu. Nah, mungkin karena kegiatan kami di sana padat ya, biasanya mungkin kalau kita fisiknya itu capek atau lelah atau mungkin stres atau gimana itu ya, mungkin pikiran banyak, akhirnya ada 2 orang dari teman saya itu yang kemasukan. Jadi kayak mereka itu tiba-tiba jadi saat di kamar mereka itu tiba-tiba berubah gitu. Maksudnya berubah itu dalam arti yang wajahnya itu nggak seperti biasanya, mungkin nggak seperti normal kita ya. Terus seperti melamun, terus mereka itu mulai setelah pas ditanya itu seperti bisa nggak ditanya ya, bisa berbahasa lain gitu, bahasa Perancis. Yang satunya berbahasa Perancis, yang satunya bisa berbahasa negara Slovenia. Iya. Apa mungkin mereka
sebetulnya mereka sendiri bisa berbahasa itu apa enggak, Mbak? Enggak, mereka tidak bisa berbahasa Oh. Prancis atau bahasa lainnya gitu, negara lainnya. Jadi kalau yang satu ya saya ceritakan yang bisa berbahasa Prancis itu, jadi dia itu menatap dari jendela, menatap jauh gitu seperti dia berbicara dengan pasangannya gitu. Jadi seperti menyapa pasangannya dari kejauhan, tapi dalam bahasa Prancis. Cuman saya tahu karena saya bisa bahasa Prancis sedikit, jadi saya tahu itu bahasa Prancis atau bahasa yang memang digunakan masyarakat lokal gitu ya. Terus setelah jadi dia itu mulai bicara dan teriak itu dari jauh, tapi setelah kita ajak ngomong pun nggak bisa. Jadi memang udah fokusnya itu udah ke bayangan yang ada di depan. Terus yang kedua itu yang satunya dia itu diajak bicara kayak seperti marah-marah, tapi bahasanya udah bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis. Jadi saya nggak tahu ya, katanya itu memang ceritanya itu di sana sebelumnya itu ada negara lain, Slovenia itu pernah diundang. Terus mungkin di sana itu kan kebudayaannya kalau malam itu party ya, kayak pesta gitu. Mungkin minum atau semacam itu, terus berlebihan, lalu mungkin meninggal. Meninggalnya itu di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandi yang ada di situ. Oh, di ceritanya kamar itu seperti ya. itu ya. Itu yang tadi kan bahasa Prancis katanya, Mbak. Maya kan bisa bahasa Prancis. Iya. Tahu nggak apa yang dibicarakan itu? Ya seperti menyapa pacarnya itu, ya gimana kabarnya, terus kamu kok kenapa nggak main ke sini, kayak semacam itu ya. Kangen ya? Iya, kayak semacam itu. Saya juga kangen. Bahasa antara pasangan lah gitu. Iya. Seperti itu. Terus ada lagi mungkin cerita yang lainnya. Ya itu yang tadi, yang dua itu tadi. Proses mungkin kesurupannya itu berlangsung berapa lama, Mbak? Sekitar 2 hari. 2 hari? Iya, 2 hari. 2 hari kayak gitu terus? Iya. Jadi karena kita itu juga bingung ya, nggak ada yang pintar semacam itu. Terus akhirnya mereka membawa ke rumah sakit. Jadi dianggapnya itu mereka sakit. Iya, sakit ya. Cuman mungkin ada teman saya paling cuman yang berpendapat mungkin bisa disembuhkan itu dengan dibacakan semacam surat Al-Fatihah, tapi dengan orang yang tidak minum minuman keras atau tidak berbuat maksiat lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita coba bantu dengan itu, dielus-elus itu, akhirnya sih mulai dibacakan ya, sekarang mulai sembuh. Tapi itu posisi di rumah sakit sudah? Setelah pulang dari rumah sakit. Setelah pulang. Berarti pulang dari rumah sakit keadaan masih seperti itu? Masih seperti itu, sama. Ya, karena di luar negeri nggak ada dukun sih, Mbak. Di sini kan lompat ke luar pintu ada dukun udah banyak ya, Mbak. Iya, benar. Di sana itu kepercayaannya akan hal mistis atau gaib itu kurang ya. Iya, mungkin karena negara-negara maju seperti itu. Iya, jadi. Iya. Ya, yang lainnya seperti apa, Mbak? Iya, itu terus tahun berikutnya, tahun 2005 saya pernah ya mungkin bagian lain dari kota Prancis ya, itu ada juga yang salah satu dari teman saya itu juga mengalami 2 kejadian. Yang satu itu di dalam hall basket hall, kita tampil di situ, tiba-tiba kita cari, kan kita mau tampil ya, ganti baju segala macam. Pas kita cari teman saya itu perempuan ya, namanya Wiwit itu, dia ternyata teriak-teriak di dalam kamar mandi, dan suaranya udah berubah jadi negara lokal, jadi orang bahasanya lokal, bahasa lain Perancis ya, bahasa lain itu. Terus dia itu kayak seperti kejang-kejang,
kejang-kejang terus pingsan. Nah akhirnya kan karena kita proses sudah ganti baju, kita udah siap, sementara dia belum, akhirnya teman saya ini dibawa juga lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Iya, untuk ya dipikirnya mungkin karena kecapean atau mungkin ada sakit tertentu gitu. Ternyata pas sampai sana ya tetap keadaan tidak berubah. Ya terus mungkin dia pindah lagi, akhirnya dibawa pulang ke hotel. Nah, kayak bukan hotel ya, jadi di sana itu lebih banyak kayak rumah-rumah. Kita dikasih rumah-rumah kosong untuk ditinggali. Mungkin kayak asrama. Ya, asrama, ya. Nah, pas saat di sana pun dia juga melihat lagi gitu, melihat suatu sosok. Sosoknya itu, jadi menurut teman saya yang juga punya kemampuan untuk melihat, itu sosoknya itu seperti badannya seperti manusia tapi mukanya seperti binatang gitu, semacam kayak harimau atau kerbau. Di sana ada juga kayak gitu ya Mbak? Ada. Saya kira cuma di jadi ada di atas pohon, jadi dia menatap jauh di luar jendela, menatap jauh pohon besar yang ada di dekat asrama itu. Terus ternyata pas saat menatap itu kan dia bengong ya. Itu teman saya satu lagi yang bisa melihat itu bilang kalau ternyata di sana itu ada sosoknya seperti ini gitu. Ya termasuk yang tadi dibilang ada berbentuk manusia tapi kepalanya berbentuk harimau atau ya semacam serigala. Jadi dia itu ya, teman saya itu bilang bisa sembuh ya, salah satunya itu lagi dengan bacaan ayat Al-Quran. Iya, ayat Al-Quran, tapi oleh orang yang memang agamanya kuat ya, maksudnya lebih, dia itu tidak minum atau tidak berbuat hal yang lain. Yang menarik itu karena bisa sampai berubah bahasa itu ya Mbak, yang menariknya itu ya. Itu yang tadi itu yang di basket itu berapa lama itu dia Mbak mengalami kesurupan? Ya itu mungkin yang kejang-kejang sampai itu sampai dia pingsan itu mungkin 1 hari. Tapi setelah dibawa pulang, keesokan harinya pada malam hari sama lagi, yaitu karena melihat sosok yang lain lagi. Itu padahal udah pindah tempat ya Mbak? Iya, udah pindah tempat dan udah mulai sadar bahwa memang udah nggak ada gitu sosoknya. Terus iya, kata temennya yang bisa melihat itu memang sosoknya udah nggak ada lagi di situ. Iya, udah nggak ada. Ya, terus gimana Mbak? Ya lalu ada juga kejadiannya waktu kita di asrama itu baru selesai ibadah atau sholat gitu, teman saya satu lagi ya sama seperti itu, kemasukan lagi, mungkin karena dia capek atau gimana ya. Orang yang sama atau? Yang lain lagi, jadi seperti ya teriak-teriak semacam itu, teriak-teriak terus seperti nggak sadarkan diri gitu. Berubah bahasa lagi nggak Mbak? Enggak sih, hanya seperti orang kemasukan dan tidak berubah. Nggak ada sosok yang terlihat waktu itu? Nggak ada yang sosok yang terlihat, hanya mungkin sudah masuk ke dalam tubuhnya yang teman saya itu. Jadi ada yang menyampaikan ke saya yang pintar melihat itu, teman saya yang lain itu memang dia gampang kemasukan. Ini karena dulu ada riwayat pernah dibuka indera keenamnya. Iya, mungkin seperti itu bisa juga karena belum ditutup lagi. Iya, jadi sering gampang kemasukan itu. Mungkin kalau saya sendiri juga pernah paling hanya biasanya kalau bahasanya direp-rep ya, kayak semacam mungkin karena kecapean jadi kayak bangun susah, kayak seperti ada yang nindih ya. Dia ditindihi lah gitu. Itu di sini apa di luar negeri Bu? Di sana, sama pas saya pulang sih dari sana itu kejadiannya. Pasti kalau yang di sana lebih besar dari sini yang nindih ya Bu? Mungkin karena di luar negeri. Iya. Ada lagi Mbak yang mau dikisahkan? Ya paling itu sih yang bisa.
Jadi yang paling mengerikan ya itu berubah bahasa itu ya. Dan itu berlangsungnya 2-3 hari. Jadi memang sudah akhirnya kita menjadi terbiasa. Jadi setiap ada tempat penampilan yang berubah, kita menjaga dia supaya tidak ini. Oh, ada lagi ini waktu kami di Belgia pindah negara, itu di belakang panggung juga sama orang yang sama juga, itu juga seperti kesurupan. Dia kesurupan, jadi kesurupan tapi dia masih bisa nari. Namun karena kita bisa tahunya dia memasukkan itu di saat nari mukanya berubah. Mukanya itu bukan seperti bukan seperti dia biasanya. Seperti apa Mbak mukanya Mbak? Matanya menjadi putih semua atau gimana? Iya semacam itu. Gitu? Iya, karena nari kan tariannya itu saat itu tari Bali. Jadi kayak semacam kesurupan gitu. Cuman ya pihak yang ketua penyelenggaranya itu menganggap itu hanya sakit biasa sih. Dia bisa nari cuman mukanya udah bukan bukan seperti biasanya ekspresinya. Itu tetap nari seperti biasa dan tariannya nggak ada yang salah. Enggak, cuman kayak terbawa terbawa emosi lah ya. Iya, menjadi seperti itu. Iya, jadi kita melihatnya pun juga beda. Sampai akhir acara? Ya, sampai akhir acara. Iya, sampai akhir acara setelah dia turun panggung langsung dibawa rumah sakit lagi. Iya, semacam itu. Jadi memang di sana itu tidak percaya ya seperti saya sampaikan tadi, memang tidak percaya akan hal-hal gaib. Jadi penyakit itu ya maksudnya apapun itu dianggapnya sakit seperti biasa dibawa ke rumah sakit ya Mbak. Mungkin Ghostbuster itu ada pun nggak ada di sana Mbak? Nggak ada. Maksudnya? Ya Ghostbuster itu kan. Oh, nggak ada. Barangkali di sana kan nggak ada dukun, ada Ghostbuster gitu. Oh, nggak ada. Iya. Itu jadi memang karena mereka di sana kepercayaan akan hal gaib itu tidak masih sedikit ya. Iya. Sama mungkin ada lagi kejadian waktu saya foto di gereja, hasilnya itu di belakang itu seperti ada bayangan suami istri menikah, tapi aslinya pas saat saya foto nggak ada. Nggak ada, iya. Itu fotonya nggak saya simpen sih, cuman waktu itu waktu setelah saya pulang, saya lihat hasil fotonya itu ada bayangan seperti pasangan laki-laki dan perempuan itu menikah. Bayangannya bayangan hitam atau ada? Benar-benar jelas. Bentuknya ada Mbak? Ada, bentuknya bentuk laki-laki perempuan, tapi hanya separuh sih. Bawahnya itu nggak ada kakinya. Jadi memang benar-benar saya sih yang mengalami itu. Saya foto di belakang altar gereja itu padahal nggak ada acara sama sekali, nggak ada upacara, kita foto biasa karena memang di gereja itu kan sudah dijadikan museum ya, jadi bisa bebas siapapun turis yang datang ke sini bisa foto. Terus Mbak Maya merasakan sesuatu nggak pas itu foto itu? Enggak, setelah foto merasakan sesuatu? Saya nggak merasakan sesuatu, malah saya nggak tahu. Biasa aja ya? Biasa aja. Tapi pas hasilnya itu saya lihat itu memang ada mereka seperti sedang menikah, ya mungkin kejadiannya di sana ada suatu tragedi atau gimana, saya kurang tahu sih. Ya paling gitu, itu sih ya. yang saya alami sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Maya sudah berbagi kisah medeni di sini. Oke, sedulur nomad, demikian tadi kisah-kisah medeni yang disampaikan oleh Mbak Maya. Ternyata di luar negeri ada kayak gitu juga, saya juga baru tahu ya. Oke, sedulur nomad, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Demikian Gromit kali ini. Sampai jumpa lagi di Gromit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.